Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah bersama Mas Hamdani SP ya sebagai Ketua Panitia Milad Muhammadiyah ke-111 ya. Tadi sudah mengadakan rapat yang hasilnya nanti akan diinformasikan langsung oleh Bapak Hamdani SP. Pak Hamdani, mohon diinformasikan kepada kami dan kepada masyarakat warga Muhammadiyah dan simpatisan pada umumnya, apa hasil rapat Milad Muhammadiyah yang ke-111 tadi, Pak? Baik, yang pertama untuk hasil rapat tadi disepakati bahwa pengajian di malam Sabtu itu akan dihadiri oleh semua ortom, terus kemudian Aum juga, karyawan Aumnya, terus kemudian dilanjutkan di Sabtu paginya. Sabtu pagi itu ada tablik akad dimulai dari jam 6 pagi. Dan itu dihadiri oleh Ortom, Aum, se-Kabupaten Pasir beserta cabang dan ranting, baik itu dari cabang Muhammadiyah maupun cabang Aisyah. Terus kemudian setelah tablik akbar nanti akan simbolis pemberian dari Lajismu untuk menyemarakan milad ini yang ke-111 untuk pembagian sembako untuk karyawan atau guru-guru yang Aum Amal Usaha Muhammadiyah di Tanah Grogot ataupun di Kabupaten Pasir. Terus kemudian setelah itu akan dilanjutkan pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf itu akan diikuti adat anak TK, SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan Ortom, dan salah satunya juga UMKT juga masuk. Itu untuk seluruh warga Muhammadiyah dan simpatisan ikut pawai ta'aruf. Setelah pawai ta'aruf kita akan mengadakan bakti sosial, yakni donor darah, dan saya mengajak kepada kawan-kawan dan semuanya untuk ikut donor darah dan menyemarakan Milad Muhammadiyah ke-111 ini. Mungkin itu. Iya. Tempat kegiatannya di mana, Pak? Kalau tempat kegiatannya itu di Suhada atau Kompleks Suhada, di sini. Okay. Hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Terima kasih Mas Hamdani yang telah memberikan informasi secara lengkap. Nanti kami akan lanjutkan ke YouTube kami. Oke. Untuk susunan acara yang tadi disampaikan Pak Yasser dan dimulai dari malam hari. Habis ba'da maghrib diisi dengan pengajian, tetapi mengharapkan dan menginginkan bahwa peserta dari pengajian itu dari Aum, Ortom, dan pengurus PDM yang ada. Gimana Bapak Ibu? Ada tanggapan? Pertama kan tentu tablik akad di hari Sabtu pagi, namun di malam Sabtunya itu kita isi dengan pengajian dari pembicara ini Pak Ustadz Muhammad Hendro. Nah, pesertanya itu diisi oleh Ortom, Aum, semua jajaran Ortom itu. Jadi Aum yang ada di Tanah Grogot ini untuk hadir di pengajian itu. Malam Sabtunya ba'da maghrib. Ya, agak penuh dan menginginkan bahwa ada satu momen malam Sabtu itu penuh. Paginya ada takbir akbarnya. Sebelum jam 7. Iya, jam 7 pagi. Awalnya insya Allah direncanakan pada jam 8.30 paling lambat. Untuk Sabtu tanggal 18 November, Jumat 17 November pengajian Ba'da
yang hadir banyak melibatkan anggota majelis, ortom, awam, dan karyawan. Terus Sabtunya tanggal 18 November dimulai jam 7.30 atau jam 7 itu biasa jam 7.30 dimulai. Oh. Tapi nggak apa-apa jam 7 aja. Iya. Jam 7 pagi pembukaan, terus kemudian sambutan ketua panitia, sambutan ketua BDM, kemudian dilanjutkan dengan takbir akbar. Terus kemudian jam 8-nya itu paling lambat 8.30 pawai ta'aruf atau jalan sehat yang diiringi drum band itu diperkirakan sampai jam 10 pagi. Setelah jam 10 pagi itu kita melakukan baksos, bakti sosial, itu donor darah. Dari Bunda minta dibagikan lagi. Iya, kita tinggal sepakati ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk masalah waktu. Rasanya kalau tidak salah pada pertemuan awal kita dengan yang dihadiri oleh Ketua PDM dan Sekretaris dan beberapa yang hadir pada saat itu kita rencanakan pawai start paling siang jam 8. Ya, kenapa kita sarankan pada saat itu paling siang jam 8? Karena ada rencana untuk lebih memeriahkan lagi pawai tamu ini, kami mau menghadirkan TK beserta orang tua muridnya gitu. Nah, kalau memang itu disetujui, dan insya Allah kalau kepala sekolah TK sudah siap dengan didampingi oleh masing-masing orang tuanya. Nah, kalau kita jam 8.30 start itu kemungkinan besar tidak bisa tepat waktu setengah 8, paling lambat itu jam 9 masih ngatur barisan. Nah, jadi kalau saran kami, karena biasa waktu Indonesia ini kita ini suka molor-molorkan gitu, nah sudah molor tambah molor lagi. Jadi kalau bisa nanti schedule acara kan kalau bisa jangan di jam 7 tapi jam 6.30, kan subuh sudah agak cepat juga. Nah, jadi kita 6.30 itu sudah siap, artinya kita mengundang itu 6.30 biasanya itu jam 7 datangnya. Nah, kalau kita mengundang jam 7, mohon maaf bisa setengah 8 kalinya begitu, karena itu sudah pengalaman. Contoh yang lalu, pawai kita kegiatan musda kalau tidak salah, nah itu agak-agak siang baru pada ngumpul, sehingga startnya itu sudah kalau melibatkan SD seperti kata beliau tadi, apalagi kalau kelas 1 agak-agak ini, apalagi nanti kalau rencananya kita melibatkan TK gitu. Nah, jadi kalau bisa saran kami jam 8 itu sudah start pawai, kemudian taktik akbarnya kalau bisa setengah 7, kan kalau subuh di sini kan gitu, kalau subuh jamaah di sini kan bisa langsung taktik akbarnya dilanjutkan, suruhnya juga sudah jamnya sudah lewat. Kalau jam 6.30 itu mungkin itu saja saran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita mengundang tamu dari Balikpapan, awal dari ibu-ibu ini menyiapkan makan siang. Nah, tapi setelah bincang-bincang dengan Ketua PDM, kata beliau tadi pagi, kalaupun ada dari tamu dari Balikpapan itu tidak banyak. Untuk makan siangnya nanti kita tiadakan untuk melayani tamu, nanti khusus nanti di kekhususan mungkin diajak di warung makan anak gitu. Nah, ini juga salah satu untuk meringankan panitia. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan surat yang diedarkan
dikirimkan ke masing-masing AUM. Kami juga ingin tahu apakah surat itu sudah sampai dan ada tanggapan masing-masing AUM. Karena di sini kami mau menghitung kesiapan khususnya yang sudah kami berikan catatannya kepada panitia, seperti pembagian menu-menunya, TKS-nya, SD-nya, SMA, stikernya dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan semua AUM. Mungkin itu bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Tadi kayaknya perlu disepakati aja Mbak. Jam tablik apa dimulainya tablik akbar tadi itu jam 6.30. Kenapa? Karena memang kalau dipikir kalau untuk siang hari itu anak-anak TK juga kepanasan, terus kemudian kalau kita ngundang itu biasanya agak molor. Kalau saya berpikir lagi jam 6 itu Pak, kita ngundang jam 6 tetapi pelaksanaannya itu jam 6.30. Gitu. Kita undangannya jam 6 karena yang ditakutkan itu kan molornya itu. Dan kalau misalkan paling molor kita mulainya jam 6.30 gitu. Untuk saya tanggapi sedikit untuk surat untuk AUM, saya belum dapat informasi terkait itu. Tadi Pak yang terkait makan siang atau materi mungkin sudah ada yang disampaikan makannya di luar. Ya. Saya belum tahu pasti dengan program, tapi ada informasi memang mau dibawa pulang. Cuma saya nggak tahu siapa yang mau membawa pulang. Memang di rumah kayaknya sih aman habis. Untuk schedule tadi kita sepakati dulu bahwa dimulai itu jam 6 pagi, jam 6 pagi, terus kemudian untuk pawainya itu paling lambat jam 8 pagi. Nah, untuk saya tekankan lagi untuk pengajian di malam Sabtunya, mohon untuk Ibunda dan pimpinan AUM untuk mengundang dan pimpinan Ortom untuk mengundang agar bisa hadir di malam Sabtu. Satu lagi mungkin saya sampaikan kepada rekan sekalian, baik itu di majelis ataupun di Ortom, ada sempat komunikasi dengan ketua PDM dan sekretaris juga agar kirain nanti dibuatkan absen. Ya, cuma saya belum mendengar PDM belum membuat surat apakah nanti seperti apa. Cuma kemarin kami bertiga ada ngomong apakah ada surat nanti dari PDM menyusun atau bagaimana agar kiranya bisa ya, karena kalau beberapa kali kita mengadakan pengajian khususnya dari wilayah cabang dan wilayah juga itu kita khususnya dari pemuda ini mengharapkan bahwa kedatangan kehadiran untuk bisa memeriahkan lebaran, mungkin dengan adanya pemateri dari luar bisa kita meramaikan atau sekali itu kan kita ramai-ramai datang agar masjid kita hidup. Saya kemarin juga ada komunikasi dari ketua PDM dan sekretaris, apakah suratnya itu nanti dibuat oleh PDM atau bagaimana ya, nanti mungkin karena ketua PDM berharap hadir ya, mungkin nanti bisa mata dengan beliau. Baik Pak, untuk itu nanti kita koordinasikan kembali karena kemarin itu juga ada yang jawab saya untuk ke cabang untuk ke cabang-cabang apakah ini ada surat undangannya atau belum. Kemarin kan di rapat pertama bahwa terkait surat undangan dengan keluar PDM. Cabang itu bagaimana Bu? Diundang ke Bu? Harusnya diundang biar Informasi kemarin bahwa mau diundang cabang itu, cabang Lokutis, Longkali untuk bisa hadir datang ke sini. Jadi tidur di sini. Apakah konsumsinya itu bagaimana Bu? Malam kan malam mereka di sini malam. ya. Atau perlu begini.
didata dulu siapa-siapa yang hadir atau kita cek, karena mungkin mereka mau bawa dengan band, kita nggak tahu kan. Kemarin itu pas hari A kan PDM ke Longkis. Cuma kita nggak tahu beritanya siapa. Kemarin pas tadi malam itu cabang Longkis kemudian WA saya bahwa SD kan, Pak Huda itu SD. Ini ada undangannya atau belum? Saya bilang terkait undangan itu dihendaki oleh PDM karena kesempatan awal. Karena saya bingung juga jawabnya, karena kalau misalkan kami yang bikin undangan, kami bikin gitu untuk cabang Tanah Grogol kembali dan Longkis. Kalau kesepakatan di awal kan kemarin yang handle terkait surat edaran PDM. Mungkin untuk PDA-nya juga bisa disurati untuk cabang-cabang dan nantinya. Untuk undangan terkait tablik akbar, pawai dan donor darah tersebut. Itu. Nanti bisa, mungkin saya nanti koordinasi dengan ketua lagi Pak Haji terkait surat edaran ke cabang-cabang dan nanti. Itu ya. Itu terkait tambahan untuk pawai ta'aruf. Saya kira cukup untuk pawai ta'aruf, ada tambahan. Tadi mulai dari runtut sudah, terus kemudian susunan yang terakhir untuk donor darah. Untuk peserta aman sama. Ya, saya rencana. Dengar kita ya aman ya gimana? Aman Bu ya, kalau perlu untuk konsumsi peserta Rebus-rebusan tadi nggak Bu? karena begini, di sekolah guru-guru tanya, guru-guru tanya ibunya. Nah, mohon diberikan masukan. Siang, malamnya malam Jumat rasanya itu PDM ada rapat intern. Nah itu kami beri catatan kepada PDM agar sebagai bahan buat surat ke masing-masing AUM. Nah jadi yang kami minta pembagian tugasnya di sini untuk konsumsi rebusan singkong, Asia, kemudian ubi rebus, kemudian pais pisang, buah UMKT, bakso, SD dan SMA. Nah, makanya kami tadi tanyakan apakah suratnya ini sudah masuk ke SD dan SMA untuk permohonan baksonya. Karena di situ ada kami ada kami cantumkan jumlah porsinya gitu. Nah, kalau memang sudah sampai dan ada tanggapan dari sekolah tersebut SD dan SMA berapa kesanggupannya, sisanya nanti akan dibantu oleh Asia gitu. Nah kalau rebus-rebusan jadi tidak ada lain menu konsumsinya itu pagi setelah pawai hanya rebus-rebusan. Rebus-rebusan itu singkong rebus, pais pisang, pais singkong, kemudian kacang rebus, bakso, intinya makan pesannya bakso. Nah, kemudian rebus-rebusan tadi itu TK, SD, bakso, TK rebus-rebusan, SMP rasanya kalau tidak salah di sini ubi rebus sebanyak 300 porsi rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami informasikan bahwa tadi berlangsung rapat Milad Muhammadiyah ke-111 pimpinan daerah Muhammadiyah Pasir yang diketahui oleh Mas Hamdani SP, antara lain memutuskan bahwa Milad dimeriahkan dengan pengajian yang akan dilaksanakan pada hari Jumat pada maghrib sampai isya yang akan diisi oleh Ustadz Muhammad Hendro dari Balikpapan. Selanjutnya pada hari Sabtu nanti juga akan dilanjutkan puncak miladnya, yaitu dengan acara tablik akbar
yang dimulai pada pukul 6 pagi, dilanjutkan dengan donor darah dan pawai ta'aruf yang rutenya mengelilingi Kecamatan Tanah Grogot ya. Nah, untuk itu kami menghimbau para warga Muhammadiyah khususnya dan simpatisan dan umat Islam pada umumnya, mari kita meriahkan Milad Muhammadiyah ke-111 yang akan dilaksanakan di Komplek Masjid Syuhada sini, yaitu pada hari Jumat sampai dengan hari Sabtu. Hari Jumat malam Sabtu, dengan materi kegiatan adalah pengajian Jumat malam Sabtu habis maghrib sampai isya, dan pada hari Sabtu pagi jam 6 dilanjutkan dengan tablik abar dan pawai ta'aruf.